Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak juga lupa kepada kita selakukannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad kita selalu melaksanakan kajian rutin yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah yang banyak selalu ihwannya kegulung sama malaikat. Masya Allah ya. Mungkin ahwannya ada yang baru, mungkin ada yang lama juga. Dan alhamdulillah ihwannya pun masih yang itu aja. Masya Allah, ihwan-ihwannya selalu istiqomah. Alhamdulillah kedatangan saudara kita yang ihwan satu, alhamdulillah, yang mungkin nanti ahad depan insya Allah ihwannya nanti banyak, mudah-mudahan sampai keluar, tapi dipenuhi oleh malaikat. Alhamdulillah, semoga langkah-langkah teman-teman semua semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kanan menaikkan derajat teman-teman, yang satu menggugurkan dosa-dosa teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kajian yang berjudul dilanda dosa. Dosa itu kamu itu gak akan kuat, tobat aja, jangan dilanda sama milian. Bukan itu ya, bukan dilanda sama milea ya. Nah, sebelum kita mulai kajian, yang bawa mushaf silahkan dibuka mushafnya. Yang di handphone buka Quran digitalnya. Buka Quran surat Al-Baqarah juz kedua ayat 286 paling akhir Al-Baqarah. Ikhwan udah ya, kita murojaah jamaah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatannya yang diperbuatnya. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagai Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Nah, maka sesuai dengan tema, kamu gak akan kuat, maka tobat aja. Ayo kita tobat sebelum azal kita menjemput kita. Nauzubillahi min dzalik. Oke, langsung saja kita ke tema awal atau ke kajian langsung yang insya Allah akan dibawakan oleh guru saya pribadi, yaitu Ustadz Denis. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya menjawab belum itu? Halo, coba ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Silakan. Minta ini ngerekam nih. Aduh, masa ini ya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi sangat senang bisa berkumpul lagi di majelis ini. Yang tentu jika tidak diberi oleh dua nikmat terbesar oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, mungkin tidak akan mau untuk datang ke sini, ke tempat yang Rasulullah sebut sebagai taman-tamannya surga ya. Salam juga semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah kita umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Di salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, jika engkau sedang berada di jalan dan melihat ada taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat pun bertanya, seperti apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Ya majelis-majelis ilmu atau majelis ta'lim seperti ini ya. Kalau dilihat dari konteksnya, jelas Rasulullah yang memerintah dan para sahabat di zaman itu jelas sudah sangat paham sekali tentang Islam. Tapi di situ tetap diperintahkan untuk mampir, untuk singgah sebentar. Berarti yang Rasulullah perintahkan ketika itu bagi sahabatnya yang memang sudah sangat taat dan sangat tahu ilmu, bukan lagi untuk disuruh mengejar ilmu saja, tapi karena diberitahu lebih lanjut bahwa kalau sudah berkumpul di suatu majelis, maka malaikat pun akan datang lalu memohonkan ampunan bagi siapapun yang duduk di dalamnya, hingga akhirnya mereka pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Jadi inilah sambil kita sambil ngemil, sambil minum, ada cemilannya nggak? Kebagian semua nggak? Tadi yang laki katanya cuma dikasih nyicipin doang katanya. Masya Allah. Ya. Maka yang dikejar sudah bukan sekedar ilmu lagi, tapi rahmat dan ampunannya. Jadi kita berharap dosanya diampuni, dan kita tentu punya harapan, punya doa, dan malaikat pun ikut mendoakan, ya Allah kabulkanlah permintaan hambamu yang ini. Jadi walaupun nanti yang dibahas sudah tahu semua ilmunya, kenapa tidak tahu semua? Insya Allah di sini mas sudah soleh dan soleha semua, ya. Amin ya Allah. Tetap akan mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita hari ini ngambil dari judul ya. Sebetulnya ini beresiko karena bagi orang-orang yang sangat menyukai film ini mungkin malah jadi nggak suka dengan bahasan ini ya. Jadi sebetulnya yang dilarang ketika akhirnya dua anak manusia dekat satu sama lain gitu ya, bukan istilah pacarannya memang, tapi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Karena jangankan Islam,
di agama-agama yang lain pun untuk bersentuhan tangan, gandengan, berpelukan, atau menempelkan daging bibir ke daging bagian tubuh lain, ya ribet gitu istilahnya, padahal mah ciuman gitu maksudnya, ya itu memang nggak boleh di mana-mana juga, ya apalagi di Islam. Oh iya, tapi untuk sebelum itu saya pengen mengajak semuanya untuk sama-sama memanjatkan surat Al-Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita kemarin ya, yang ketika hari Jumat baru selesai sholat Jumat dibantai dengan naudzubillahi min dzalik, sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Saya bahkan tidak menemukan kata-kata yang lebih kasar untuk bisa menggambarkan perbuatan orang itu. Untuk saudara-saudara kita di New Zealand, kita doakan bagi yang akhirnya Allah panggil, mudah-mudahan Allah anggap sebagai seorang syuhada. Amin ya rabbal alamin. Supaya bagi seorang syuhada tentu akan masuk surganya tanpa hisab. Mungkin di pikiran kita, oh kasihan mereka lagi ibadah ditembak, tapi bisa jadi kalau misalkan memang cara Allah untuk membalas mereka dengan surga tanpa hisab, mungkin itu juga menurut skenario Allah bisa jadi jalan terbaik. Anda bisa jadi masuk surga tanpa hisab dengan berkahnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mata kita mungkin terlihat seperti kasihan gitu dibantai sekali lagi. Cuman sebagai kita yang mengaku umat muslim, apalagi ingin mengaku sebagai seorang mukmin, harus bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Terutama yang jelas-jelas pasti kita mah di sini datang ke masjid itu tanpa harus ada ancaman ditembak. Atau di sini ada yang tadi pas perjalanan ke masjid ada yang kena lemparan granat? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Atau ada yang kena peluru nyasar tadi pas jalan ke sini? Ekal kena. Oh, ekal mah nggak mempan. Dagingnya tebal. Alhamdulillah. Ya, kita harus benar-benar syukuri bahwa kita berada di suatu negara yang benar-benar untuk ibadah itu sangat tanpa ada ancaman sama sekali. Ya, jangan sampai kita menjadi kufur. Bahkan kalau di Indonesia masjid bisa ditemukan di mana-mana, tapi kita malah ke mall yang jauh, ke tempat hiburan yang jauh bisa begitu mudah, tapi kalau ke masjid malah begitu berat, ya. Padahal disinilah rumahnya yang maha memberi berkat, ya. Tempat para malaikat juga berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas lagi, lanjut ke masuk ke inti acara yang sebelumnya. Tadi bawa balik lagi, sebetulnya mungkin bukan istilahnya yang salah, yang dilarang gitu ya, tapi tindakan-tindakan di dalamnya. Karena memang kalau sudah membahas orang pacaran zaman sekarang, isinya memang sangat bikin jauh dari Allah. Beberapa hal di dunia ini pada dasarnya hukum di dalam Islam itu kan ada 5. Tentunya yang paling utama adalah fardu atau wajib, maka yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu artinya apa? Betul, cuman saya lebih suka menyebutnya lebih baik dilakukan, ya. Karena kalau sudah dilakukan, karena bagi orang yang sudah beriman yang tidak melakukan sunnah aja rugi. Karena orang diberi waktu yang sama dalam sehari, sama-sama 24 jam, mungkin sama-sama dipakai tidur 6 sampai 7 jam. Lalu kalau orang tidak dipakai untuk melakukan kegiatan sunnah atau malah dipakai kegiatan yang lain, maka waktu yang sama itu ada orang yang memilih untuk menjadikannya pahala, ada orang yang memilih untuk menjadikannya malah dibilang menjadi dosa. Makanya kalau sudah sunnah sudah bukan sekedar dilakukan dapat pahala, dan tidak dilakukan nggak dapat dosa. Betul, hal-hal pahala sunnah seperti misalkan puasa Senin Kamis nggak dilakukan dosa nggak dosa. Cuman ada orang yang lebih memilih untuk menjadikan waktunya menjadi pahala, dan bagi yang tidak mendapat pahala itu akan mendapatkan kerugian, karena ya jadi ngeplong aja gitu kosong. Setelah itu setelah fardu
maka ada sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Mubah pada dasarnya katanya boleh diartikan sebagai boleh. Dosa enggak, pahala juga enggak. Keempat ada makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, ya. Dulu banyak yang mengartikan kalau dilakukan nggak apa-apa, kalau tidak dilakukan malah dapat pahala. Tapi makruh itu kalau sudah kita beracuan ke hadis Rasulullah itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, ya. Karena bisa jadi memang mungkin tidak mendapat dosa ketika dilakukan, tapi ketika ditinggalkan sama seperti yang tadi. Ada orang yang memilih untuk meninggalkan dosa, kita jangan sampai lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang makruh. Dan yang paling terakhir adalah haram. Ada 5. Nah, beberapa hal kalau misalkan di Al-Quran dan hadis tidak ada aturannya mengenai hal tersebut, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Ketika akhirnya kita bicara konteks hubungan antara dua manusia yang berlawan jenis, ya, jangan yang sesama jenis. Kalau sudah berbeda jenis, maka perintahnya adalah kalau memang ada timbul rasa saling menyukai, maka perintahnya adalah menikah, bukan pacaran. Jadi sebetulnya tidak dilarang, fitrah bagi manusia untuk menyukai satu sama lain. Tapi harus dengan tentu aturan Islamnya juga diterapkan di dalamnya. Karena kalau sudah mencapai status yang halal, maka yang tadinya nggak boleh, maka akan berubah menjadi pahala. Ketika sudah menikah, terus istrinya digombalin oleh suaminya, maka gombalannya pun bisa menjadi pahala. Ya, bahkan ya, kalau misalkan orang bikin seorang pasangan menikah, itu bahkan katanya ganjarannya sebesar di surganya nanti ada emas sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena kalau sampai mengenalkan seseorang ikhwan dan akhwat hingga akhirnya menikah dan akhirnya menjadi ibadah, dan pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Karena nggak cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi hingga meninggal. Dan ternyata disatukannya oleh kita misalkan yang mengenalkan. Maka bahkan ketika suami istri tersebut pacaran, di dalamnya gandengan, atau sampai beranak pinak, berkembang biak dengan berbagai macam prosesnya, gitu ya, itu dapat pahala. Ketika seorang suami istri malam Jumat melakukan sunnah Rasul misalnya, aduh bahasannya kenapa jadi kesini? Nah, yang kenalin ikut dapat pahala ketika suami istri tersebut melakukan begitu. Makanya banyak yang akhirnya begitu bersemangat untuk kenalin, kamu sama teman saya aja. Padahal dalam hati sedih, kenapa nggak sama saya aja? Gitu ya. Jadi boleh. Dan karena jika tidak ada hukumnya di Al-Quran maka mubah. Tapi kalau misalnya untuk hubungan antara sesama manusia ada hukumnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6492, artinya seperti ini. Sesungguhnya, ini sahabat yang berbicara ya, sesungguhnya kalian mengerjakan amalan atau dosa di hadapan mata kalian itu tipis seperti rambut. Namun kami dalam arti di sini para sahabat Rasulullah yang zaman dulu, yang hidup di masa Nabi SAW menganggap dosa semacam itu seperti dosa besar. Jadi perbedaan keimanan orang zaman dulu sampai zaman sekarang memang semakin banyak mirisnya. Dosa itu udah semakin gak dianggap, sudah dianggap ya seperti angin lalu. Dijelaskan lebih lanjut di dalam kitab Al-Hikam bahwa bagi orang solih, bagi orang kalau misalkan sudah ternyata solih gitu ya, mereka akan menganggap dosa itu walaupun sangat kecil dosanya ya, itu seperti gunung yang akan jatuh menimpa di hadapan mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang masih jauh dari Allah, dosa itu akan mereka anggap seperti lalat yang sekedar terbang melewati hidungnya. Kalau ada lalat terbang lewat di depan hidung kita paling cuma udah gitu doang. Padahal dosa bagi beberapa orang itu dianggap sesuatu yang amat besar, seperti gunung yang akan menimpanya. Tapi bagi orang yang masih belum beriman, ya udah seperti begitu aja. Padahal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Quran surat apa? Az-Zalzalah. Quran surat keberapa?
99 ayat ke 7 dan 8 ya, bahwa kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya, dan keburukan sekecil apapun sama pasti ada balasannya ya. Selamat datang bagi yang baru datang. Kebagian nggak karpetnya ini di belakang? Nggak semua ya? Berarti mohon maaf untuk pantatnya kedinginan sebentar ya, kena ubin ya. Dilanjutkan di hadis selanjutnya, ada Rasul SAW, beliau menyebutkan hubbud dunya ra'suhuli khotiyah, bahwa kecintaan terhadap dunia itu adalah pangkal segala dosa. Rasulullah bilang, ketika kita sudah terlalu mencintai dunia ini, maka sumber dari segala dosa itu dari situ. Bahkan dibahas lebih lanjut, ketika sudah ada selain Allah di hati kita,